Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang membangun wirausaha Islami. Saya Reiza Nabita Audina, NIM 195221076. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Astuti, NIM 19522164. Saya Sylvia Rosida Kumala, NIM 195221051. Saya Raffi Syafikri Arehan, NIM 1952211082. 1. Pengertian wirausaha. Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough, wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan cara mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Peter Drucker berkata, wirausaha tidak mengambil resiko, tetapi mereka mengambil peluang. Mereka menghargai proses adalah cenderung memiliki kesabaran, dan seorang wirausaha sejati memiliki kesabaran dalam menjalani setiap proses menuju keberhasilan. Fungsi dan peran wirausaha yaitu memiliki dua pendekatan, yang pertama secara mikro, yang kedua secara makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu perencana dan penemu. Sedangkan secara makro, wirausaha memiliki peran adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Manfaat adanya para wirausaha sebagai berikut. Yang pertama, berusaha memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kedua, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama. Yang keempat, menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi yang diteladani. Strategi kewirausahaan atau wirausaha. Menurut Thomas W. Zimmerer, dalam berbisnis dan berwirausaha memerlukan 9 langkah proses perencanaan strategis. Yang pertama, mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi pernyataan misi yang bermakna. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, menganalisis persaingan. Materi selanjutnya adalah modal dan kerja lebih. Pengertian modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, modal merupakan hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, modal ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memakai atau menggunakan barang-barang yang terkandung di dalam modal. Yang kedua, menurut Profesor Baker. Menurut beliau, modal baik berupa barang yang konkret yang masih ada di dalam rumah tangga perusahaan yang tercatat dalam neraca sebelah debit, maupun berupa biaya daya beli atau nilai tukar dari barang-barang yang tercatat di sebelah kredit.
dapat disimpulkan bahwa modal merupakan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar bisnis atau wirausaha. Modal dapat berupa fisik dan non-fisik, yaitu seperti uang, pendidikan, waktu, sikap, dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Ayu yang berjudul kerja lebih. Kerja lebih adalah bekerja atau mencari nafkah untuk keluarga atau diri sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerja lebih telah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu beliau bekerja sebagai pedagang. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan mandiri. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun acuan dari kerja lebih yang pertama yaitu datang dan memulai pekerjaan lebih awal, yang kedua hasil dari pekerjaan lebih baik, yang ketiga yaitu upah menjadi bertambah, yang terakhir yaitu pulang lebih akhir untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Aspek penting dalam kreativitas adalah proses dan manusia. Proses berorientasi pada tujuan yang didesain untuk mencapai solusi atau suatu problem. Manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Prosesnya tetap sama, namun pendekatannya yang digunakan dapat bervariasi. Misalnya pada suatu problem, mereka mengadaptasi suatu solusi, tetapi pada kesempatan yang berbeda mereka menerapkan solusi inovasi. Adapun sumber kreativitas adalah 1. Imajinasi dan ide. Imajinasi yang kreatif merupakan kekuatan yang tidak terbatas. Imajinasi jauh lebih penting pada ilmu pengetahuan dan kekuatan murni dari pikiran manusia. Yang kedua, pengalaman ide. Pengalaman ide ada beberapa cara tepat. Yang pertama, memikirkan impian tentang suatu rencana. Yang kedua, mengembangkan hobi. Yang ketiga, mencatat setiap ide yang muncul dalam pikiran. Yang keempat, mengatur waktu istirahat ketika melakukan pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan kreativitas. Ciri-ciri dari lingkungan kreatif adalah 1. Manajemen yang dapat memberikan kepercayaan kepada karyawan. Yang kedua, saluran komunikasi yang terbuka untuk setiap anggota perusahaan. Hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak luar. Kesediaan menerima perubahan, kesenangan mencoba ide baru, seleksi dan promosi karyawan berdasarkan prestasi. Yang keempat, berpikir kreatif. Hasil penelitian terhadap otak manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebelah otak kanan dan sebelah otak kiri. Setiap bagian otak memiliki fungsi spesifik dan menangkap informasi yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis inovasi dalam praktek. Inovasi merupakan suatu proses atau pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk yang sebelumnya telah ada sehingga memiliki nilai yang lebih. Inovasi mempunyai 2 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keharusan, seperti keharusan memperluas wawasan, keharusan berpikir lebih efektif, dan keharusan untuk tidak berpikir secara berlebihan atau muluk. Yang kedua yaitu prinsip larangan, seperti larangan untuk berpikir jauh ke
Proses inovasi dimulai ketika ada masalah dan kemudian menciptakan suatu hal baru untuk mengatasi sebuah masalah tersebut. Menurut Mr. Kurarto, jenis inovasi ada 4. Yang pertama yaitu invensi. Invensi merupakan penemuan suatu produk, jasa, atau proses yang sebelumnya belum pernah ada. Contohnya yaitu penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Wright bersaudara menemukan pesawat terbang ketika mereka melihat seekor burung yang terbang. Mereka berpikir kenapa burung tersebut bisa terbang dan kita tidak bisa. Kemudian mereka mencoba membuat alat agar kita bisa terbang seperti burung-burung. Mereka membuat alat dari berbagai benda, salah satunya yaitu mesin yang kita pakai sampai saat ini. Yang kedua yaitu ekstensi atau pengembangan. Ekstensi merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Contohnya yaitu pengembangan McD oleh Roy Katz. Roy Katz awalnya hanya sebuah salesman yang menjual mixer atau mesin pengaduk. Suatu hari Roy Katz mencoba menjual mesin tersebut kepada salah satu restoran milik Dick dan Mac, yaitu restoran McD. Roy Katz ditawari oleh Dick dan Mac untuk belajar berusaha di sana. Selama belajar, Roy Katz menemukan poin penting, yaitu Dick dan Mac tidak mau mengembangkan usaha tersebut. Kemudian Roy Katz berpikir untuk membeli perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut bisa berkembang, dan akhirnya setelah perusahaan tersebut dipegang oleh Roy Katz, sekarang berkembang menjadi lebih pesat dan bisa membuka cabang di berbagai negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Yang ketiga yaitu duplikasi. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Contohnya yaitu Bob Sadino yang mendirikan supermarket. Bob Sadino mendirikan supermarket Kemcik pada bulan April tahun 1970. Kemcik merupakan sebuah supermarket yang menyediakan bahan pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Kebanyakan konsumen dari Kemcik yaitu kalangan menengah ke atas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sintetis. Sintetis yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sebelumnya telah ada menjadi formulasi baru. Contohnya yaitu sintesis pada arloji oleh Casio. Arloji dulunya disebutkan untuk jam tangan. Suatu hari ada salah satu ilmuwan yang menciptakan jam tangan dengan produk baru, yaitu Tadao Casio. Tadao Casio menciptakan arloji dengan bentuk analog dan elegan. Casio memiliki desain yang elegan, tahan air, dan dapat dimiliki atau dipakai oleh kalangan wanita, pria, muda, dan tua. Dengan desain tersebut, Casio memiliki beragam gaya, style, dan kelebihan sendiri. Materi selanjutnya adalah kunci sukses bisnis dalam Islam. Yang pertama, takwa. Merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadi rahasia sukses dunia akhirat, bukan hanya sebatas bisnis saja. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati
melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Yang kedua, jujur dan amanah. Ketika kita memulai suatu bisnis, hal yang paling diutamakan adalah kejujuran, agar memberikan keberkahan kepada bisnis yang kita jalani. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang ketiga, konsentrasi terhadap bisnis yang dijalani. Agar kita lebih kreatif dalam memajukan bisnis, kita harus berkonsentrasi terhadap bisnis yang kita jalani. Ketika nama bisnis sudah besar, bisnis akan dijalankan oleh karyawan dan akan dipimpin langsung oleh pemilik bisnis. Yang keempat, membangun nama baik. Dalam bisnis, reputasi merupakan hal yang sangat penting. Ketika bisnis kita tidak dikenal oleh orang lain, maka bisnis kita tidak akan laku. Dan apabila bisnis kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sebaiknya kita harus menjaga kepercayaan tersebut dan tidak merugikan orang lain dengan cara melakukan menjual barang palsu, mengurangi timbangan seperti dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, dan tidak melakukan monopoli dalam hadis riwayat Muslim, kemudian mengambil keuntungan secara berlebihan atau melakukan riba seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dan yang terakhir, tidak menjual barang yang haram seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi. Yang kelima, tumbuh dari bawah. Bisnis yang baik tidak mungkin langsung besar atau memiliki nama yang besar, kecuali sudah memiliki teman bisnis atau rekan bisnis lainnya. Ketika menjalankan bisnis harus dilandasi dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab yang lebih agar dapat mendapatkan reputasi yang baik. Ketika kita sudah mendapatkan reputasi yang baik, kita harus menjaga kepercayaan dari orang lain tersebut agar kepercayaan yang mereka berikan tidak hancur begitu saja ketika kita melakukan kesalahan yang fatal. Dan agar bisnis berjalan dengan lancar, harus diimbangi dengan urusan akhirat juga. Seperti firman Allah Ta'ala, ya artinya ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Seperti dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 177. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Syafikri Arehan, NIM 195221082, akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Oke, abaikan yang di belakang karena ini kamera di saya. Kali ini saya akan membacakan presentasi tentang materi tentang tantangan bisnis di masa yang akan datang. Tantangan bisnis di masa yang akan datang. Tantangan bisnis bagi usaha kecil maupun menengah sekarang ini di Indonesia sudah semakin meningkat. Bukan hanya dilihat dari jenis usaha yang dipakai untuk bertahan dari bisnis yang diulitinya atau ditekuninya, dan mereka juga akan menonjolkan keunikan dari jenis usahanya dibandingkan dari jenis usaha yang lainnya. Namun diperlukan dari usaha ini, pemilik bisnis harus memerlukan cara manajerial atau cara pengelolaan pekerjaannya agar usaha ini menjadi lebih baik lagi. Karena wirausahawan atau pemilik bisnis sekarang ini sudah banyak yang memulai bisnis dengan teknologi-teknologi yang canggih. Karena bisa dibilang sekarang ini sudah revolusi industri 4.0. Bahkan kalau menurut saya
sekarang ini sudah memasuki revolusi industri 5.0. Kenapa? Karena semua orang saat ini sudah mengetahui apa itu namanya teknologi, apa itu namanya barang canggih, dan semua orang bahkan sekarang yang saya lihat itu sudah banyak yang menggunakan gadget. Apalagi sedang pandemi seperti ini, mereka semua berpaling terhadap gadget. Cara ini dimanfaatkan bagi para pemilik bisnis atau wirausahawan untuk berbisnis, karena perdagangan bebas sudah mulai terbuka. Para wirausahawan ini melihat peluang di mana ia akan mencapainya. Namun perlu diperhatikan juga, dengan adanya teknologi banyak pesaing-pesaing yang ikut serta dalam bisnis di dalam menggunakan teknologi canggih seperti ini. Maka dari itu kita harus sebagai pemilik bisnis harus dapat mencari atau mempelajari informasi lebih lagi dari usaha yang menggunakan teknologi canggih seperti ini. Bagi orang yang berbisnis atau wirausahawan, mereka menganggap peluang ini sebagai berita baik. Jadi jika ada peluang, mereka akan mencari terus dan mengulik terus. Akan tetapi di sisi lain, mereka juga mempunyai sebuah tantangan yang bisa dijadikan dari itu sebagai ancaman atau berita buruk bagi para pemilik bisnis. Jadi para wirausahawan harus mempunyai strategi khusus dalam memajukan bisnisnya. Ada pun tantangan sebagai berikut. Berikut terdapat tantangan-tantangan yang akan dihadapi seorang pemilik bisnis di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang pertama ada transformasi digital. Transformasi digital semakin hari semakin maju dan semakin canggih. Para wirausahawan dan para pemilik bisnis memanfaatkan transformasi digital ini sebagai metode utama untuk berbisnisnya. Karena sangat disayangkan jika pemilik bisnis tidak memanfaatkan transformasi digital ini untuk kemajuan bisnisnya. Hal ini dapat diatasi oleh para pemilik bisnis dengan cara mereka optimis dan pantang menyerah dalam melakukan bisnisnya ini terus menerus. Yang kedua ada kecepatan. Tantangan ini sangat banyak. Maksudnya kecepatan dari masyarakat meminta sebuah produk dan pelayanan itu cepat dan aman. Jadi para pemilik bisnis itu juga harus menerima masukan dari para masyarakat dalam sebuah usahanya, karena masyarakat menginginkan sebuah pelayanan dan kecepatan dalam mereka mendapatkan keinginan yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada tantangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat diperlukan bagi para pemilik bisnis, karena mereka juga memerlukan para karyawan untuk membantu bisnis mereka. Dan tetapi mereka, para pemilik bisnis atau wirausaha, ya orang yang berbisnis, itu juga harus membimbing dan selalu memberi ilmu pengetahuan kepada para karyawannya agar para karyawan dapat memperkerjakan atau bekerja lebih giat agar bisnis tersebut semakin maju. Yang keempat ada keinginan masyarakat yang berubah-ubah. Setiap masyarakat pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berubah-ubah. Jadi setiap pemilik bisnis itu harus menciptakan inovasi yang kreatif, inovasi dan kreativitas dalam produknya itu, agar mereka
agar para masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Lalu yang kelima, ada persaingan yang semakin ketat. Di masa yang akan mendatang pasti banyak pesaing-pesaing yang baru dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Oleh karena itu, para usahawan atau wirausaha pemilik bisnis harus dapat mempunyai strategi khusus yang dapat memajukan bisnis ini terus menerus. Salah satunya memberikan inovasi dan kreativitas dari produknya tersebut. Jadi menurut saya ini tantangan bisnis yang ditakuti oleh para pemilik bisnis, yaitu mempunyai pesaing lebih tinggi skillnya atau kemampuannya di atas kita. Lalu yang terakhir ada pengawasan nol atau bahasa aslinya zero surveillance. Dengan teknologi-teknologi yang seperti ini, pastinya para wirausaha atau pemilik bisnis memanfaatkan teknologi ini untuk berkomunikasi dengan para karyawan. Jadi mereka dapat berkomunikasi secara online. Menurut saya ini sangat tidak cocok lah untuk dipergunakan oleh para pemilik bisnis. Karena kenapa? Karyawan sangat membutuhkan sosok pimpinan dari pemimpinnya untuk selalu menasehati dan memberikan pelajaran ilmu kepada mereka, para karyawan. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami ini. Ya, kalau dari kita kurang banyak atau banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.